Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zelani dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, semester 4. Ada pula tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Regional. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor satu, yaitu apa saja masalah yang akan masalah yang menjadi persoalan utama dalam kegiatan ekonomi regional. Yaitu ada 4 aspek, yaitu yang pertama, di mana kegiatan tersebut dilakukan atau barang dan jasa diproduksi atau where. Yang kedua yaitu kapan berbagai kegiatan tersebut dilakukan atau when. Yang ketiga yaitu untuk siapa dan bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut atau wu. Dan yang terakhir yaitu barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak atau what. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh, yaitu kegiatan produksi industri tekstil atau pabrik sepatu, di mana yang biasanya yang A yaitu kegiatan memproduksi sepatu biasanya dilakukan di tempat yang umumnya terletak di kawasan industri. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan produksi sepatu tersebut, yaitu pertama adalah skala produksi. Pabrik sepatu besar umumnya terletak di kawasan industri, sedangkan home industry dan workshop sepatu dapat dijalankan di mana saja. Yang kedua yaitu adalah jenis sepatu. Pabrik sepatu besar dapat memproduksi berbagai jenis sepatu, sedangkan home industry dan workshop sepatu biasanya fokus pada jenis sepatu tertentu. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan produksi sepatu adalah dari biaya produksinya. Biasanya biaya produksi di kawasan industri umumnya lebih tinggi daripada biaya produksi di kawasan daripada biaya produksi di home industry dan workshop sepatu. Dan yang keempat yaitu adalah biaya produksi. Dan yang keempat yaitu adalah ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam pembuatan sepatu dapat menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan produksi sepatu. Yang kedua yaitu kapan kegiatan tersebut dilakukan atau kapan kegiatan produksi sepatu tersebut dilakukan. Biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan tergantung permintaan pasar atau setiap hari. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi sepatu tersebut adalah, yang pertama adalah permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi dapat mendorong produksi sepatu yang lebih cepat. Yang kedua yaitu adalah kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi yang terbatas dapat memperlambat proses produksi sepatu. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku ini yang terbatas dapat memperlambat proses produksi sepatu. Dan yang terakhir yaitu adalah keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil dapat mempercepat proses produksi sepatu. Selanjutnya yang C yaitu kapan barang tersebut diproduksi. Oke, jadi barang tersebut diproduksi untuk konsumen atau masyarakat, dan pembagian hasil dari kegiatan tersebut dibagikan kepada pabrik, karyawan, pemasok bahan, dan pedagang. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah yang keempat adalah barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Karena di sini saya mengambil contoh industri tekstil, yaitu pabrik sepatu. Jadi sepatu diproduksi dengan berbagai alasan. Hal ini antara lain, yang pertama adalah kebutuhan manusia, sepatu. Yang kedua yaitu untuk fashion. Yang ketiga kenyamanan, performa. Yang keempat adalah status sosial. Dan jumlah sepatu yang diproduksi setiap tahunnya yaitu secara global diperkirakan mencapai 24,3 miliar pasang sepatu diproduksi setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia diperkirakan 1,1 miliar pasang sepatu diproduksi setiap tahunnya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sepatu yang dipakai atau yang diproduksi. Yang pertama adalah permintaan pasar. Kedua yaitu kapasitas produksi. Jumlah sepatu yang diproduksi tergantung pada kapasitas produksi pabrik sepatu. Yang ketiga itu adalah ketersediaan bahan baku. Jumlah sepatu yang diproduksi tergantung pada ketersediaan bahan baku seperti kulit, karet, dan tekstil. Dan yang keempat yaitu adalah harga bahan baku. Harga bahan baku dapat mempengaruhi jumlah sepatu yang diproduksi.
Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu tujuan atau goals dari ilmu ekonomi regional itu sendiri. Yang pertama yaitu harus adanya full employment, atau full employment itu adalah situasi ideal di dalam perekonomian di mana hampir semua orang yang ingin dan mampu bekerja memiliki pekerjaan. Ada pula tujuan-tujuan full employment, yaitu satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dua, mengurangi masalah sosial seperti pengangguran, kriminal, dan kemiskinan; ketiga, yaitu mencegah ketidakstabilan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena jumlah pengangguran yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada cara untuk mencapai full employment. Yang pertama yaitu mendorong investasi; kedua, adanya kebijakan fiskal dan moneter; ketiga, mengadakan program pelatihan pekerjaan. Yang kedua yaitu adanya economic growth. Economic growth itu adalah atau pertumbuhan ekonomi. Itu saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu adanya peningkatan produktivitas seperti teknologi, keterampilan, dan tenaga kerja; dan yang terakhir, modal. Yang kedua yaitu peningkatan agregat demand seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selanjutnya itu harus terciptanya stabilitas harga untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Yang keempat yaitu terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima yaitu pemerataan pembangunan dalam wilayah. Yang keenam yaitu penetapan sektor unggulan wilayah. Dan yang terakhir yaitu membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan, pemenuhan kebutuhan pangan dalam seluruh wilayah. Selanjutnya itu adalah soal nomor 3, yaitu menjelaskan 3 teori klasik dan neoklasik, yaitu yang pertama adalah teori Moses, yang kedua teori Weber, dan yang ketiga adalah teori Hotelling. Yang pertama yaitu adalah teori Weber. Jadi teori Weber ini adalah salah satu teori lokasi industri yang termasuk dalam teori klasik. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber pada tahun 1909. Teori Weber ini menjelaskan tentang lokasi industri yang optimal berdasarkan biaya transportasi. Dan selanjutnya itu asumsi teori Weber. Ada dua faktor utama yang menentukan lokasi industri, yaitu biaya transportasi dan aglomerasi. Yang kedua yaitu biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut bahan baku dan produk jadi. Asumsi ketiga yaitu adalah topografi yang homogen, biaya transportasi yang homogen. Yang kelima yaitu adalah kualitas dan gaji pekerja yang homogen. Yang kelima yaitu adalah persaingan bebas dan perusahaan dapat menjual produk dalam jumlah tak terhingga. Yang keenam yaitu adalah modal tersedia secara homogen. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara memax profit dengan Weber Location Production Triangle. Baiklah, dari Weber Location Production Triangle tadi, saya mengambil contoh industri, yaitu adalah industri sepatu. Bahan baku utama untuk membuat sepatu itu adalah kulit. Jadi pada kurva M1 menunjukkan kombinasi lokasi peternakan sapi atau bahan baku dan kota besar atau pasar yang menghasilkan biaya transportasi total minimum untuk produksi 1 juta pasang sepatu per tahun. Sedangkan kurva M2 tadi pada M2 menunjukkan kombinasi lokasi peternakan sapi dan kota-kota besar yang menghasilkan biaya transportasi total minimum untuk produksi 2 juta pasang per tahun. Sedangkan kurva M3 menunjukkan kombinasi lokasi peternakan sapi dan kota-kota besar yang menghasilkan biaya transportasi total minimum untuk produksi 3 juta sepatu per tahun. Selanjutnya itu adalah D1, yaitu adalah lokasi pasar utama, D2 lokasi pasar kedua, dan D3 adalah lokasi pasar 3. Sedangkan K yaitu adalah titik lokasi optimal pabrik sepatu yang meminimalkan total biaya transportasi. Selanjutnya itu adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi lokasi industri, yaitu adalah biaya tenaga kerja, biaya energi, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan kedekatan dengan pemasok dan pelanggan. Selanjutnya itu adalah pengaruh beberapa variabel terhadap lokasi. Yang pertama itu adalah efek biaya transportasi input terhadap lokasi, di mana semakin mahal biaya transportasi yang diperlukan oleh suatu input, maka perusahaan akan cenderung menempati lokasi yang dekat dengan sumber input tersebut. Contohnya adalah sebuah mobil dibutuhkan 1 ton
besi, dan 1 ton lainnya. Yang kedua yaitu adalah efek biaya transportasi output terhadap lokasi. Biaya output mempengaruhi penempatan perusahaan relatif terhadap kedua sumber input dan pasar. Yang pertama yaitu adalah weight lossing industri atau pemurnian emas dan timah. Yang kedua adalah kimia berat atau kendaraan. Yang ketiga adalah industri minuman ringan. Minuman ringan memerlukan air dalam jumlah besar, namun output yang dihasilkan juga memiliki berat yang sama. Yang ketiga yaitu adalah efek perubahan biaya faktor lain terhadap lokasi. Faktor lain selain biaya transportasi yang bisa menggeser lokasi optimum dari suatu perusahaan adalah harga tanah dan biaya tenaga kerja. Pergeseran lokasi optimum tersebut dapat digambarkan dengan garis-garis isodapane, yaitu garis yang menghubungi lokasi dengan biaya transportasi yang sama. Semakin jauh pusat produksi bergerak dari titik optimum P, maka biaya transportasi semakin mahal. Suatu perusahaan akan berpindah jika penghematan dari faktor lokal seperti harga tanah dan tenaga kerja harus melebihi peningkatan biaya transportasi tersebut. Penghematan merupakan selisih antara kenaikan biaya transportasi dan penghematan faktor lokal. Yang keempat yaitu adalah efek munculnya sumber input dan pangsa pasar yang baru, di mana perusahaan berpindah karena adanya penghematan tenaga kerja dapat mengkompensasi kenaikan biaya transport, sehingga terbentuk segitiga Weber yang baru dan memunculkan pasar yang baru. Faktanya jarang perusahaan berganti-ganti lokasi jika menemukan input yang murah karena biaya perpindahan sangat mahal. Yang kedua yaitu adalah teori Moses. Pada teori lokasi Weber dan Longhorn, input M1, M1 dan M2 adalah konstan untuk setiap M3 yang diproduksi. Rasionya selalu tetap. Namun untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, terkadang perusahaan mensubstitusikan suatu input dengan input yang lebih murah. Lokasi perusahaan bisa di sepanjang I dan J. Moses juga menggunakan garis IJ agar jarak terhadap pasar selalu konstan, sehingga yang menjadi variabel adalah rasio antara input. Pendekatan ini menciptakan suatu envelope budget constraint yang merupakan fungsi biaya dari kedua input atau biaya kedua input tersebut adalah M1 dan M2. Selanjutnya itu adalah perubahan lokasi produksi. Jika suatu saat terjadi pembangunan infrastruktur transportasi pada wilayah input M1, biaya transportasi sumber daya M1 tentu saja akan menurun, atau logistik cost turn. Hal tersebut dikembangkan pada grafik di atas yang menunjukkan fenomena perubahan biaya transportasi pada sumber daya M1. Perubahan harga ini menyebabkan terjadi perpindahan titik optimum yang tadinya berada di E menjadi E1. Dampak dari pergeseran ini adalah jumlah input M1 meningkat dan input M2 berkurang. Baiklah, yang terakhir yaitu adalah monopoli spasial atau teori lokasi hoteling. Monopoli spasial, ruang dapat memberikan kekuatan monopoli pada perusahaan. Semakin rendah biaya transportasi dan produksi, semakin luas area monopolinya. Begitu juga dengan penempatan lokasi yang tepat dapat memberikan kemampuan monopoli bagi perusahaan tertentu, dan penempatan lokasi yang tidak tepat dapat membuat perusahaan kehilangan keuntungan. Contohnya yaitu adalah perusahaan A yang memiliki produktivitas lebih tinggi dari perusahaan B akan memiliki pangsa pasar yang lebih luas, yaitu hingga titik X. Hal ini terjadi karena mereka dapat memproduksi lebih banyak barang dengan harga yang lebih murah. Namun, perusahaan yang lebih produktif tidak selalu mendominasi pasar. Pangsa pasar perusahaan B tetap ada karena biaya transportasi yang lebih murah ke daerah sekitarnya mengoffset biaya produksi yang lebih mahal. Oleh karena itu, harga produk B pada wilayah tertentu di sekitar perusahaan B menjadi lebih murah atau sama dengan harga produk A. Jika diasumsikan bahwa tidak ada biaya transportasi, maka perusahaan A dapat mendominasi seluruh pasar. Namun hal ini hampir tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Selanjutnya itu adalah terdapat dua ketetapan hukum mengenai kekuatan monopoli perusahaan yang disebabkan oleh faktor geografis keruangan, yaitu 1. Semakin besar biaya transportasi, maka semakin besar pula kekuatan monopoli dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu semakin jauh jarak antar perusahaan, maka semakin besar pula kekuatan monopoli dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu adalah dari grafik di atas menunjukkan model hoteling yang berasumsi bahwa produktivitas dan biaya transportasi perusahaan A dan B sama. Penerapan strategi lokasi dalam perebutan area pasar dapat mendorong kedua penjual untuk berkumpul di lokasi yang sama.
dapat dilihat bahwa pada awalnya pangsa pasar mereka sama besar, yaitu O, X, dan XL, namun perusahaan A akan cenderung berpindah ke lokasi C untuk meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga perusahaan A untuk menguasai OC dan perusahaan B menguasai BL. Perusahaan B pun merespon dengan memindahkan lokasinya ke posisi D, sehingga sekarang pangsa pasar dari lokasinya dari perusahaan B adalah OD dan perusahaan A DL. Hal tersebut akan terus berlanjut hingga ditemukannya Nash equilibrium yang berada pada posisi X atau garis hijau. Pada saat equilibrium, kedua perusahaan akan berada di tengah dan pangsa pasar yang menjadi OX dan XL, sama seperti pada awalnya. Dan pada posisi ini, perusahaan A maupun B tidak dapat melakukan relokasi untuk memperluas pangsa pasarnya. Hasil akhir dari model hoteling yang menempatkan kedua perusahaan di posisi X tengah adalah meningkatnya dan berkurangnya kesejahteraan pembeli sesuai dengan lokasinya. Pembeli yang berada di tengah dilambangkan dengan kotak hijau akan cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi dikarenakan harga barang yang lebih murah. Sedangkan pembeli yang berada pada daerah pinggiran yang dilambangkan dengan kotak merah akan mengalami penurunan kesejahteraan karena barang-barang yang mereka beli menjadi lebih mahal. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari nomor 3 ini. Selanjutnya itu adalah nomor 4. Baiklah, yaitu selanjutnya adalah nomor 4, yaitu menjelaskan teori von Thunen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori von Thunen. Jadi teori von Thunen itu adalah sebuah teori ekonomi regional yang menjelaskan pola penggunaan lahan di sekitar pusat pasar. Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi seperti yang pertama yaitu adalah lahan homogen atau lahan di sekitar pusat pasar memiliki kesuburan dan aksesibilitas yang sama. Kedua yaitu adalah satu produk. Petani hanya memproduksi satu jenis produk pertanian. Ketiga yaitu adalah biaya transportasi. Biaya transportasi produk pertanian ke pasar berbanding lurus dengan jarak. Dan keempat adalah harga pasar. Harga produk pertanian di pasar sama untuk semua petani. Berdasarkan asumsi tersebut, model von Thunen ini mengemukakan bahwa lahan di sekitar pusat pasar akan digunakan untuk kegiatan yang paling menguntungkan, yaitu kegiatan yang menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi dan tahan lama. Semakin jauh dari pusat pasar, lahan akan digunakan untuk kegiatan yang kurang menguntungkan seperti peternakan dan hutan. Selain itu juga pola penggunaan lahan menurut teori von Thunen dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu cincin pertama yaitu adalah tanaman hortikultura atau sayuran dan buah-buahan. Pada cincin kedua yaitu adalah tanaman industri seperti padi dan gandum. Cincin ketiga yaitu adalah peternakan, dan cincin keempat yaitu adalah kehutanan. Selanjutnya itu adalah teori von Thunen juga memiliki beberapa kelemahan, seperti satu asumsi yang tidak realistis yaitu asumsi tentang homogenitas lahan dan satu produk tidak selalu benar. Yang kedua yaitu adalah perubahan teknologi. Teknologi transportasi telah mengubah biaya transportasi dan pola penggunaan lahan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya saya jelaskan dari 4 soal tersebut. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.